Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junida Mesrawati Gula dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500054. Ingin mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Judul presentasi saya yaitu Manajemen Investasi dan Portofolio di Pasar Modal. Pendahuluan yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, serta meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Pasar modal berperan penting sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan sebagai alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dananya. Namun, investasi di pasar modal tidak terlepas dari risiko, seperti fluktuasi harga, kondisi ekonomi, serta faktor global. Oleh karena itu, investor perlu memahami manajemen investasi dan portofolio agar dapat mengelola dana secara efektif dan efisien. Manajemen investasi dan portofolio membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang rasional sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Pengertian manajemen investasi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanaman dana pada berbagai instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima investor. Manajemen investasi dilakukan baik oleh individu maupun oleh pihak profesional seperti manajer investasi. Dalam pasar modal, manajemen investasi mencakup analisis kondisi pasar, pemilihan instrumen investasi, mengatur waktu investasi, serta pengawasan kinerja investasi secara berkala. Manajemen investasi mencakup kegiatan menentukan tujuan investasi, memilih instrumen investasi, mengelola dan mengendalikan risiko, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja investasi. Di pasar modal, manajemen investasi berfokus pada berbagai hal utama, yaitu pertama, pemilihan instrumen investasi, menentukan instrumen yang tepat seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF sesuai tujuan investasi. Dan yang kedua, pengelolaan risiko investasi, mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko melalui diversifikasi portofolio. Ketiga, pengelolaan dan penyusunan portofolio, mengombinasikan berbagai aset investasi agar tercapai keseimbangan antara risiko dan return. Keempat, analisis pasar dan instrumen, melakukan analisis fundamental dan teknikal untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Dan yang kelima, yaitu pengawasan dan evaluasi kinerja investasi, memantau perkembangan investasi serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Selanjutnya itu fungsi manajemen investasi. Adapun fungsi manajemen investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Manajemen investasi berfungsi untuk merencanakan tujuan investasi, seperti jangka waktu investasi, tingkat keuntungan yang diharapkan, serta profil risiko investor. Perencanaan ini menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi yang tepat. Yang kedua, fungsi pengalokasian dana. Ya, manajemen investasi berfungsi mengalokasikan dana ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pengalokasian dana dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antar risiko dan return. Ketiga, fungsi pengendalian risiko. Manajemen investasi berfungsi mengelola dan mengendalikan risiko investasi melalui diversifikasi portofolio dengan menyebar dana ke berbagai aset. Risiko kerugian dapat diminimalkan. Dan yang keempat yaitu fungsi pemilihan instrumen investasi. Manajemen investasi berfungsi memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan investor. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan teknikal.
Selanjutnya yaitu pengertian portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kumpulan berbagai instrumen atau aset investasi yang dimiliki oleh seorang investor, baik individu maupun lembaga, yang disusun secara terencana dengan tujuan memperoleh keuntungan atau retur yang optimal serta mengendalikan risiko investasi. Portofolio investasi dibentuk dengan cara mengombinasikan beberapa jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik risiko yang tingkat pengembalian yang berbeda seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Pembentukan portofolio bertujuan untuk menerapkan prinsip diversifikasi, yaitu menyebarkan dana ke beberapa aset agar risiko kerugian tidak terpusat pada satu jenis investasi saja. Melalui portofolio investasi, investor dapat menyeimbangkan antara risiko dan retur sesuai dengan tujuan investasi, jangka waktu, dan profil risiko yang dimiliki. Portofolio investasi juga memungkinkan investor untuk melakukan pengelolaan dan evaluasi kinerja investasi secara berkala, sehingga investasi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Dengan demikian, portofolio investasi menjadi saranan penting dalam manajemen investasi untuk mencapai tujuan keuangan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen portofolio. Manajemen portofolio bertujuan untuk mengelola investasi secara optimal agar sesuai dengan tujuan keuangan investor. Adapun tujuan manajemen portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memaksimalkan retur atau keuntungan. Manajemen portofolio bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang optimal sesuai dengan kondisi pasar. Yang kedua, meminimalkan risiko investasi. Dengan melalui diversifikasi aset, manajemen portofolio bertujuan mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Ketiga, menjaga keseimbangan antara risiko dan retur. Manajemen portofolio bertujuan menciptakan kombinasi investasi yang seimbang antara tingkat risiko dan keuntungan. Keempat, menyesuaikan investasi dengan tujuan investor. Portofolio disusun dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan profil risiko investor. Dan yang kelima yaitu menjaga kestabilan nilai investasi. Manajemen portofolio bertujuan melindungi nilai aset dari fluktuasi pasar yang berlebihan. Instrumen investasi di pasar modal. Portofolio investasi dapat terdiri dari berbagai instrumen di pasar modal, antara lain yaitu pertama, saham. Contohnya, saham perusahaan perbankan, manufaktur, atau teknologi. Tujuannya yaitu memperoleh capital gain dan dividen. Kedua, obligasi. Contoh, obligasi pemerintahan atau SUM atau obligasi korporasi. Tujuannya yaitu memperoleh pendapatan tentang berupa bunga. Ketiga, reksadana. Contohnya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Tujuannya yaitu diverifikasi dengan pengelolaan profesional. Keempat, Exchange Trade Fund atau ETF. Contohnya, ETF indeks saham. Tujuannya yaitu mengikuti kinerja indeks pasar dengan biaya relatif rendah. Dan yang kelima yaitu instrumen pasar modal. Contohnya yaitu deposit, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Tujuannya yaitu menjaga likuiditas dan risiko rendah. Selanjutnya yaitu risiko dan retur. Retur adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan antara retur yang diharapkan dengan retur yang sebenarnya diterima. Dalam investasi dikenal prinsip high risk, high return, yang berarti semakin tinggi potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung oleh investor. Jenis-jenis risiko investasi yaitu risiko pasar, kedua risiko likuiditas, ketiga
risiko inflasi, keempat, risiko suku bunga, kelima, risiko bisnis. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan portofolio. Strategi pengelolaan portofolio yang umum digunakan meliputi pertama yaitu strategi konservatif, yaitu fokus pada instrumen berisiko rendah seperti obligasi. Kedua, strategi modern, yaitu kombinasi antara saham dan obligasi. Ketiga, strategi agresif, yaitu fokus pada saham dengan potensi return tinggi. Peran manajer investasi yaitu berperan dalam mengelola dana investor secara profesional, melakukan analisis pasar, menyusun portofolio, serta pengambilan keputusan investasi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan materi saya yaitu manajemen investasi dan portofolio merupakan bagian penting dalam kegiatan investasi di pasar modal. Dengan manajemen yang baik, investor dapat mengoptimalkan keuntungan dan mengendalikan risiko. Pembentukan portofolio yang terverifikasi serta pemilihan strategi yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan investasi. Pemahaman mengenai instrumen investasi, risiko return, dan strategi pengelolaan portofolio menjadi kunci keberhasilan dalam berinvestasi di pasar modal. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.